Wawancara sebentar, Pak. Pak, minta waktu sebentar, Bapak. Bapak, selamat siang. Dalam beberapa pekan terakhir, Pak, hingga harga minyak kan mengalami kenaikan nih, Pak, akibat ketegangan geopolitik dan gangguan distribusi energi internasional, Pak. Menurut sudut pandang Bapak sebagai Direktur Utama Pertamina, berapa besarkah dampak kondisi ini terhadap Indonesia, Pak? Jadi sebagai perusahaan energi nasional, kita sendiri kan pasti merasakan dampak dari kenaikan ini. Apalagi Indonesia sendiri masih ngandelin impor kan. Jadi mau nggak mau kita ini harus menaikkan harga pengadaan energinya, kita naikin. Jadi biar kita tuh nggak terlalu gimana gitu. Jadi supply ke domestik kita tetap aman, cuman dengan harga yang kita naikin. Malah memberikan tekanan pada sistem energi domestik kita ya. Tekanan seperti apa yang paling dirasakan oleh Pertamina saat ini, Pak? Tekanannya ya jelas nilai value harganya global, dari harga minyak global udah pasti. Jadi perlu ada adjustment gitu ya, Pak? Banyak masyarakat mungkin menganggap isu ini hanya berkaitan dengan sektor energi. Apakah dampaknya juga dirasakan sektor lain, Pak? Kalau dari sektor lain pasti lah, karena kan ini minyak dunia yang kita ngomongin, pasti berdampak ke sektor lainnya, apalagi kendaraan. Jadi pasokan energi lain juga pasti terhambat pasti. Oh, jadi bagaimana kondisi ini mempengaruhi kebijakan subsidi BBM di Indonesia, Pak? Jadi untuk kebijakan subsidi sendiri tentunya sangat mempengaruhi, karena dengan adanya kenaikan harga global, maka entah bagaimana APBN harus menutup gap dari kenaikan harga tersebut. Jadi tentunya negara harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mengurangi selisih dari harga minyak global dan harga minyak subsidi. Jadi itu tentunya akan mengancam sektor seperti infrastruktur dan pembangunan lainnya. Jadi apa pesan Pertamina kepada masyarakat Indonesia yang mungkin khawatir terhadap situasi seperti ini? Kalau pesan dari Pertamina yang jelas jangan panik buat sekarang. Jadi nggak perlu lah panik buying kayak nyetok sampai ke gimana. Kita bakalan kerja sama terus buat sama pemerintah buat nyediain pasokan energi yang cukup buat nanti ke masyarakat. Terima kasih, Pak. 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 Diserobek. Dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak di dunia mengalami kenaikan yang cukup signifikan akibat ketegangan geopolitik dan gangguan jalur pelayaran di Selat Hormuz, OPEC. Lalu, bagaimana OPEC memandang situasi tersebut? Pertama-tama, terima kasih atas pertanyaannya. Kondisi geopolitik ini tidak menentu ya, khususnya dengan adanya perang di Selat Hormuz antara negara Iran dengan negara Amerika Serikat, dan Israel juga tentunya dengan sebagai kerabat Amerika Serikat. Nah, ini tuh menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi harga minyak, kenapa itu naik, harga minyaknya naik. Nah, tetapi OPEC ini akan terus berusaha berkoordinasi, bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas pasokan dari energi dunia. Pak, izin bertanya lagi, Pak, sebagai perwakilan. Sebagian pihak menilai bahwa kenaikan harga minyak menunjukkan keterbatasan kemampuan OPEC dalam mengendalikan pasar. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap pandangan tersebut? Baik. Nah, untuk pandangan saya terhadap itu, balik lagi pertama-tama, kenaikan harga minyak ini ya dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dan gangguan distribusi energi. Jadi bukan semata-mata karena kebijakan OPEC yang mengakibatkan adanya kondisi tersebut. Nah, tetapi ya balik lagi, kami OPEC akan terus berupaya menjaga pasokan pasar agar lebih stabil seperti semula. Betul. Dan lagi, Pak, pertanyaan selanjutnya, beberapa negara berkembang yang bergantung pada impor minyak, termasuk Indonesia, menyampaikan bahwa kenaikan harga minyak memberikan tekanan besar terhadap subsidi, energi, inflasi, serta daya beli masyarakat nih, Pak. Bagaimana OPEC merespon kekhawatiran tersebut, Pak? Kami tentunya sangat memahami bagaimana dampak kenaikan harga energi ini akan berdampak kepada rakyat ataupun masyarakat yang sebagai konsumen ya. Nah, tetapi OPEC juga akan terus mendukung stabilitas pasar, yaitu agar lebih si pasokannya agar tetap aman, damai, tentram, dan kondisi pasar pun akan lebih terjaga. Baik, Mas Robert. Apakah OPEC memiliki langkah konkret untuk membantu mengurangi volatilitas harga yang berkepanjangan, Mas Robert? Nah, tentunya
OPEC juga memiliki langkah solusi ya, yang dimana OPEC juga bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menjaga pasokan dan memastikan distribusi energi tetap lancar kepada dunia dan juga kepada masyarakat di dalam negara. Baik, terima kasih. Mr. Opek, beberapa pengamat menilai bahwa OPEC kini tidak hanya berperan sebagai pengatur produksi minyak, tapi juga terlibat dalam upaya diplomasi terkait keamanan energi. Apakah Anda setuju dengan penilaian tersebut? Tentunya pandangan OPEC itu ya, OPEC juga memiliki langkah yang pasti gitu, tentunya untuk menjaga stabilitas pasar minyak. Karena itu OPEC atau kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar kondisi keamanan dan distribusi energi juga tetap terjaga. Terakhir, Mr. Opek, Baik. apa pesan OPEC kepada pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat internasional yang saat ini mencemari perkembangan situasi tersebut? Nah, baik, kalau untuk pertanyaan itu mungkin akan dijawab oleh rekan saya. Terima kasih untuk pertanyaannya, bahwa bagi semua yang terkena, kami mengimbau kepada seluruh stakeholder untuk tetap tenang dan juga tidak menghindari spekulasi-spekulasi yang bersifat memburuk pasar global minyak kita. Nah, kita akan melihat perkembangan situasi yang terjadi di Selat Hormuz, dan kita juga akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar menjaga kestabilitas pasokan energi global. Nah, kita mempercayai bahwa kami mempercayai bahwa melalui dialog dan kerjasama kita dapat menyelesaikan solusi yang terjadi di Selat Hormuz tanpa harus memperburuk pasar global minyak kita. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mr. Opek. Terima kasih Mr. Opek. Terima kasih Mr. Opek. Mr. Opek. Mr. Opek.